Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Yunita Arifah, NIM B11 2019 06016 dari kelas B1149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya pada UMKM Kedai Batin. Sebelum mulai masuk pada inti materi di sini, ada mind mapping dari presentasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada penelitian yang digunakan. Kedua, profil UMKM. Ketiga, productivity, kesimpulan dan saran. Keempat, forecasting, kesimpulan dan saran. Kelima, location, kesimpulan dan saran. Lalu yang terakhir ada lampiran. Pertama, masuk pada penelitian yang digunakan. Di sini saya menggunakan penelitian productivity, forecasting, dan location. Productivity merupakan suatu perbandingan antara output yang berupa barang atau jasa dibagi dengan input yang berupa sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Produktivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya atau input diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua ada forecasting. Forecasting atau peramalan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Yang terakhir ada location, merupakan suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat itu berupa daerah pertokoan, stand counter, park, di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasi yang strategis. Masuk pada profil UMKM. Nama UMKM Kedai Batin. Alamat kedai pada Cumput, Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Taman, Jawa Tengah. Tahun berdiri tahun 2015. Bidang usaha makanan dan kuliner. Jumlah karyawan 1 orang. Di Kedai Batin spesial menjual seblak dan capcin. Seblak dan capcin adalah makanan dan minuman kuliner yang sekarang disukai oleh anak muda. Makanan seblak awalnya itu makanan kuliner khas Bandung, sedangkan capcin itu kesingkatan dari cappuccino cincau, yaitu sebuah inovasi minuman kopi cappuccino yang ditambahkan dengan cincau. Yang pertama, perhitungan menggunakan productivity. Output yang dihasilkan pada Kedai Batin dalam 1 bulannya bisa mencapai 2100 porsi. Input yang dibutuhkan dalam memproduksi seblak dan capcin yang pertama yaitu ada tenaga kerja 270 jam, 5.000 per jam. Jumlahnya menjadi 1.350.000. Yang kedua ada bumbu 10 kilo 27.000 per kilo. Jumlahnya 270.000. Ketiga sambal 13.000, 30.000 per kilonya. Jumlahnya 390.000. Sampai dengan yang terakhir lain-lain atau biaya lain-lain 1 bulan 250.000 per bulan. Jumlahnya menjadi 250.000. Total input yang digunakan yaitu 7.562. Perhitungan productivity ada 2 yaitu single factor productivity dan multifaktor productivity. Pertama, perhitungan productivity dengan menggunakan metode single factor productivity.
Rumus untuk mencari sebuah produktivitas dengan metode ini yaitu produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi input yang digunakan. Untuk perhitungan manualnya, produktivitas sama dengan output yang dihasilkan yaitu 2100 dibagi dengan input yang digunakan yaitu 1.350 sama dengan 0,001556. Input yang digunakan pada metode single factor productivity ini adalah input tenaga kerjanya, yaitu jadi input yang digunakan sebesar 1.350.000. Untuk perhitungan menggunakan software POM dapat dilihat pada slide. Yang pertama itu input datanya terlebih dahulu, lalu periodenya 1 karena menggunakan 1 bulan, periode 1 bulan. Outputnya 2100, inputnya tenaga kerja 1.350, totalnya atau produktivitas single faktornya yaitu 0,001556. Lanjut, yang kedua, produktivitas multifaktor. Rumus untuk mencari produktivitas multifaktor yaitu produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi dengan tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah energi ditambah modal. Output yang dihasilkan yaitu 2100 dibagi dengan tenaga kerja tambah bahan baku tambah energi tambah modal, yaitu total keseluruhannya menjadi 7.562.000. 2100 dibagi 7.562.000 sama dengan 0,000278. Hasil analisa menggunakan software POM dapat dilihat pada slide, yaitu sama dengan perhitungan menggunakan manual tadi. Hasilnya 0,000278. Caranya sama dengan metode single faktor. Pertama, input datanya, namun yang membedakan pada multifaktor ini input yang digunakan itu dimasukkan semua pada input datanya. Lalu periodenya 1 menggunakan periode 1 bulan. Outputnya 2100. Lalu klik solve, akan muncul hasilnya yaitu 0,00278. Lanjut, kesimpulan productivity. Dapat dilihat bahwa single factor productivity atau produktivitas tenaga kerja pada UMKM Kedai Batin sebesar 0,001556 unit per rupiah tenaga kerja. Produktivitas multifaktor pada UMKM Kedai Batin sebesar 0,000278. UMKM Kedai Batin belum produktif karena hasil perhitungan pada data di atas menunjukkan masih jauh dari angka 1. Karena bisa dikatakan produktif itu jika hasilnya angka 1 atau lebih dari angka 1. Saran productivity: menambahkan bisa dengan menambahkan varian menu pada seblak maupun capcin agar konsumen tidak bosan dan tertarik. Dengan begitu otomatis jumlah output yang dihasilkan bisa naik. Yang kedua, bisa dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menambahkan jam kerja pada karyawan. 3.
Input yang disediakan bisa lebih banyak lagi agar produksi bisa terus berjalan hingga waktu jam kerja pada karyawan habis. Yang keempat, lebih aktif lagi dalam mempromosikan kedai melalui sosial media maupun secara langsung. Untuk menaikkan jumlah output pada penjualan bisa dilakukan. Lalu yang kedua ada perhitungan forecasting. Ini adalah data penjualan kedai batin dalam 5 bulan terakhir. Pada bulan Januari, penjualan mencapai 1.500 porsi. Bulan Februari, 1.778 porsi. Bulan Maret, 1.625 porsi. Bulan April, 2.146 porsi. Bulan Mei mencapai 2.000 porsi. Pada perhitungan forecasting, saya menggunakan dua metode, yaitu metode naif dan metode moving average 3 bulanan. Yang pertama, metode naif. Ini dengan menggunakan perhitungan manual. Caranya sangat mudah. Metode naif itu cara yang sangat mudah, tetapi hasilnya itu paling tidak sesuai. Yang pertama, untuk menentukan peramalan penjualan pada bulan Juni itu menggunakan penjualan pada bulan sebelumnya atau ramalan hasil penjualan pada bulan sebelumnya, yaitu jumlahnya 2.000. Bulan Mei total penjualan itu 2.000. Berarti untuk peramalan bulan Juni itu totalnya 2.000. Ini hasil analisa menggunakan software POM. Untuk menggunakannya yaitu pertama, masukkan data penjualan 5 bulan terakhir, lalu langsung klik solve saja karena itu metodenya sudah naif method. Lanjut, yang kedua yaitu metode moving average 3 bulanan. Perhitungan manualnya ini untuk menentukan bulan Juni berapa peramalannya itu menggunakan penjualan 3 bulan sebelumnya. Berarti untuk menentukan bulan Juni itu menggunakan bulan Maret, April, dan Mei. Caranya tinggal ditambah saja, yaitu pada bulan Maret 1.625 ditambah bulan April 2.146 ditambah bulan Mei itu 2.000 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena menggunakan 3 bulanan, periodenya 3 bulanan. Ditambah dibagi 2 ditambah dibagi 3 sama dengan 1.923,6. Untuk menghitung deviasi itu caranya total peramalan dikurangi dengan jumlah penjualan. Ini hasil analisa menggunakan software POM. Untuk moving average 3 bulanan, caranya masih sama dengan metode naif, namun yang membedakan yaitu mengisi periodenya yaitu 3 bulan. Berarti periodenya 3. Hasilnya yaitu 1.923.667. Kesimpulan forecasting.
Metode naif penjualan pada bulan Juni 2021 diprediksi sebesar 2.000 unit. Metode moving average 3 bulanan diprediksi penjualan pada bulan Juni 2021 sebesar 1923667. Saran forecasting untuk sarannya ada prediksi kenaikan yang sangat pesat, itu artinya pemilik usaha harus mempersiapkan lagi ketersediaan stok baik dari bahan baku, modal maupun tenaga kerjanya untuk menghadapi jumlah konsumen yang naik. Yang kedua, agar produksi berjalan lancar pada masa pandemi, pemilik usaha harus bisa menjaga protokol kesehatan pada kedai, yaitu bisa dengan rajin mencuci tangan, memasak dan melayani dengan bersih karena agar produksi itu bisa lancar ya. Yang ketiga itu mengadakan alternatif penjualan dengan sistem takeaway dan bermitra dengan ojek online seperti Grab dan GoFood. Yang terakhir yaitu location break-even analysis. Lokasi yang dipilih oleh pemilik usaha itu ada Tegal, Pekalongan, dan Purwokerto. Untuk biaya tetap di kota Tegal itu 45 juta, biaya variabelnya 5 juta. Biaya tetap pada Pekalongan yaitu 56 juta, biaya variabel 4 juta, dan biaya tetap pada Purwokerto itu 70 juta, biaya variabelnya itu 3 juta. Kapasitas produksi per tahun itu pada kedai 23.000, harga jual per unitnya itu 12.000. Untuk hasil analisa dengan software BOM, pertama itu input datanya terlebih dahulu, bisa dimasukkan lokasinya Tegal, Pekalongan, Purwokerto, fixed cost-nya dan variable cost-nya. Lalu itu yang di atas itu dimasukkan kapasitas produksinya, berarti berapa produksinya yang ingin dicapai gitu ya, 30.000 per tahun ya. Lalu diklik solve akan muncul hasil seperti ini. Di sini saya juga lampirkan grafik dari perhitungan location menggunakan BOM. Kesimpulan location. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jika kedai batin ingin membuka cabang dengan rata-rata produksi sebanyak 23.000 setiap tahunnya, lokasi yang paling strategis yaitu pada daerah Purwokerto. Saran, jika usaha kedai batin ini ingin sukses dari segi penghasilan, laba meningkat, dan kedai ramai didatangi oleh konsumen, sebaiknya pemilik usaha harus bisa memilih lokasi yang sangat strategis untuk berjualan sejenis makanan dan minuman seperti seblak dan capcin. Pemilihan lokasi yang strategis bisa dari pemilihan lokasi yang banyak dilalui oleh khalayak ramai, yang mayoritas anak muda atau anak kecil, pemilihan lokasi dengan biaya sewa yang murah, pemilihan lokasi yang dekat dengan pasar sehingga untuk berbelanja kebutuhan bahan baku jauh lebih murah namun tetap berkualitas sehingga menghemat pengeluaran biaya. Yang terakhir di sini saya lampirkan hasil observasi saya, dokumentasi.
dengan penjual kedai, yaitu ini dengan batinnya sendiri. Baik, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.